وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tullab wa talibah, qabla kulli syai'in ad'uukum an azkurullaha ta'ala azza wa jalla allazi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makani mubarak wa la nansa an nusalli wa nusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur tak lupa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita dapat menikmati indahnya iman dan Islam. Dikatakan saking luasnya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, apabila lautan yang menjadi tinta untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, maka tinta lautan di dunia ini tidak akan cukup untuk menghitung betapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Dikatakan juga apabila daun yang menjadi kertas untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka daun-daun di dunia ini tidak akan cukup untuk menghitung betapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Manusia diciptakan penuh dengan kekurangan. Di antara kekurangan-kekurangan dari manusia itu sendiri adalah selalu berbuat dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha Agung, memberikan suatu tawaran kepada kita semua untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan manusia itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ucapan astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Aku mencintai orang-orang yang bertaubat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai orang-orang yang bertaubat. Manusia adalah tempatnya salah, manusia adalah tempatnya dosa, tetapi ketika manusia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai orang yang berdosa lalu berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki kesalahan tetapi mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah lebih cintai daripada orang-orang yang hanya mengaku suci, orang-orang yang mengaku dirinya paling benar, dan orang-orang yang selalu menyalahkan orang lain dalam hidupnya. Dikisahkan Imam Ahmad bin Hanbal suatu hari pernah merasakan gundah gulana, hatinya merasa sedih, hatinya tidak tenang, dalam pikirannya selalu ingin pergi. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun pergi ke suatu tempat, berjalan tanpa arah dan tujuan. Dengan hati yang tidak karuan, Imam Ahmad pergi ke suatu tempat. Lalu beliau sampai kepada maghrib, beliau singgah di satu masjid. Di masjid itu beliau sholat maghrib secara berjamaah. Setelah sholat maghrib, beliau sholat berjamaah di masjid itu secara sholat isya di masjid itu secara berjamaah juga. Setelah selesai berzikir, setelah selesai beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad pun menggeletakkan dirinya di ujung masjid untuk beristirahat sejenak di sana. Tetapi qadarullah, marbot masjidnya datang kepada Imam Ahmad dan mengatakan, "Ya Syekh, orang tua, tidak boleh engkau tidur di masjid ini. Tidak boleh engkau tidur di masjid. Keluarlah dari masjid dan cari tempat lain untuk beristirahat." Marbot ini tidak mengetahui bahwa ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, wali Allah, murid dari Imam Syafi'i radhiyallahu anha. Lalu Imam Ahmad pun keluar dari masjid dengan membawa barangnya, dan ketika dilihat oleh marbotnya lagi dikatakan, "Ya Syekh, keluar dari masjid, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad mengatakan, "Saya hanya ingin beristirahat di
masjid saja. Tetapi marbot ini sangat-sangat tidak memberikan izin kepada Imam Ahmad bin Hambal untuk tidur atau beristirahat di pelataran masjid. Imam Ahmad pun didorong sampai kepada jalanan di depan masjid. Imam Ahmad dipanggil oleh seorang penjual roti. Seorang penjual roti ini mengatakan, "Ya Syekh, kemarilah, beristirahatlah di tempatku. Tapi beginilah kondisi tempatku, kecil dan sempit. Semoga bisa membuat engkau nyaman di tempat ini," kata si penjual roti itu. Imam Ahmad pun dengan penuh kegembiraan memasuki rumah si penjual roti, kemudian beristirahat di sana. Ketika Imam Ahmad bin Hambal beristirahat, membaringkan tubuhnya di sana, Imam Ahmad melihat si penjual roti ini setiap melakukan sesuatu selalu beristighfar kepada Allah. Ketika memecahkan telur, si penjual roti ini mengatakan astagfirullah. Ketika mengambil tepung dan menyampurkannya kepada adonan rotinya, si penjual roti ini selalu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Imam Ahmad memperhatikan hal itu, kenapa bisa engkau beristighfar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala? Imam Ahmad pun menanyakan sesuatu. "Ya pemuda, wahai penjual roti, kenapa? Apa manfaat yang engkau dapatkan dari selalu beristighfar kepada Allah?" Si penjual roti itu pun mengatakan bahwa aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ketika aku mengambil telur untuk dipecahkan, aku beristighfar kepada Allah. Ketika aku mengambil tepung untuk dicampurkan, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya adalah apapun yang aku inginkan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkannya, kata si pemuda itu. Atau kata si penjual roti itu. Imam Ahmad pun kembali bertanya, "Wahai pemuda penjual roti, berapa tahun engkau amalkan amalan ini?" Kata si penjual roti tadi, "Aku sudah mengamalkannya kurang lebih 30 tahun, tetapi hanya satu keinginanku yang belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan, yakni aku sangat ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal." Imam Ahmad bin Hambal pun mengeluarkan air matanya, lalu memeluk si penjual roti itu dan mengatakan, "Akulah Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata yang membuat aku gelisah, yang membuat hatiku gundah gulana, yang membuat pikiranku tidak tenang selama ini, aku selalu ingin berjalan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin mengabulkan doamu. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa aku kesini tanpa arah dan tujuan, tetapi Allah Subhanahu wa taala membimbing langkahku untuk sampai ke tempat ini karena istighfarmu." Wahai teman-teman, saudara-saudariku, jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya istighfar dan betapa banyaknya manfaat dari istighfar. Istighfar juga, ketika kita melakukan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, entah itu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin, kata Allah Subhanahu wa taala. Marilah teman-teman, kita bersama-sama memperbanyak mengikrarkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu dosa kita yang mana yang akan membuat kita masuk ke neraka, dan kita tidak tahu istighfar kita yang mana yang akan membawa kita ke surga. Sekian dari saya, minallahi musta'an wa la itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.